Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-42. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan materi kita tentang break. Ya, kita sudah gunakan break statement ini di beberapa tutorial yang lalu-lalu. Ya. Namun di sini saya ingin menjelaskan bahwa break itu ada dua macam. Ada break dan labeled break. Jadi break dengan label itu mirip seperti kalau zaman dulu itu goto. Labeled break. Kalau Anda seusia saya, zaman dulu itu programming language itu ada keyword atau statement namanya goto. Tapi sekarang udah nggak dipakai lagi, soalnya bikin kacau structure programmingnya, jadi kacau lah, nggak karu-karuan deh. Nah, tapi Java sekarang provide yang disebut dengan label break. Itu mirip seperti goto, tapi tanpa problem-problemnya goto. Anda bisa cari di Wikipedia goto. Alright. Saya kasih contoh aja dulu. Kita mau buat nesting loop, ya. Kita lihat break seperti apa, kemudian kita lihat label break bagaimana. Oke, kita declare variable a, integer a and b, lalu kita bilang for a, misalnya kita bikin angkanya agak fantastis supaya kelihatan bedanya. Alright, dan a less than 10.003, kemudian a increment, ya. Ini kondisinya nesting loop, ya. Jadi for loop, nah, dua kali nesting. System out print line a. Lalu di dalam sini kita akan bilang lagi for b equal 10, assign value 10, kemudian b less than 13, ya. Kemudian b kita increment juga. Di sini kita akan system out print line b. Oke, ini kita run. Lihat, ini yang a, ini yang a, ini yang a. Di dalamnya a ada b, b dari 10, 11, 12, ya. Karena di sini kita bilang b dari 10, namun b less than 13, ya. Berarti b adalah 10, 11, 12, ya. A adalah 10,000, but A is less than 10,003. Berarti 10,000, 10,001, 10,002. Alright? Lalu sekarang kita mau assign break statement, ya. Kita akan buat breaknya itu di sini, di loop yang pertama, ya. Jadi ini ada loop di dalam loop. Oke. If let's say A equal to 10.001, maka break. Oke, kita lihat hasilnya. Lihat. A 10.000, kemudian dia masuk ke B 10, 11, 12, kemudian E 10.001 break. Jadi dia nestingnya nggak dilanjutkan karena break ini keluar dari bloknya loop. Oke. Kemudian bagaimana kalau kondisi ini kita pindahkan ke B, ke nestingnya B, ya. Kita bilang misalnya if B equal to 11. Nah, E 10.000, 10.001, 10.002 dia lanjut, tapi B dia ngebreak. Pada saat B sama dengan 11, dia ngebreak. B 10, B 11 dia keluar. Oke. B 10, B 11 dia keluar. Dia tidak melanjutkan ke B sampai 12. Jadi break itu dia cuma keluar dari satu blok saja, blok ini, tapi tidak keluar dari blok yang lebih besar lagi, ya, atau blok yang utamanya, ya. Karena ini kan masuk nesting, kan. Alright. Nah, berbeda keadaannya kalau kita menggunakan labeled break. Jadi caranya nulisnya misalnya QQ colon, kemudian kita buka blok. Oke. Nah, blok ini harus ditutup. Kita mau bloknya ini kemana? Sini, sini. Oke, ini dia masuk kan bloknya di sini. Begini. Oke. Dan di sini kita bilang break QQ. Nah, sekarang lihat bedanya. Yang B-nya keluar dari yang E pun keluar. Jadi sini dia ngebreak, sini juga dia ngebreak, dia balik ke sini. Ini yang disebut dengan labeled break. Okay. Untuk nesting yang sangat dalam, in which itu juga tergolong dari
bad programming kalau nestingnya sampai terlalu dalam, tapi kadang-kadang untuk algoritma tertentu memang harus nestingnya sampai 3 atau 4 juga perlu diperlukan. Ada kondisi tertentu, break juga bisa break dalam break, bisa nesting break, ya, ZZ misalnya. Oke, kita bisa buka seperti begini, nesting break. Ya, tapi ini breaknya juga panjang ya, maksudnya apa, nestingnya juga panjang. Bisa Anda buat eksperimen, ini Anda melihat. Ya, ini satu features di Java yang cukup bagus. GoTo tanpa problem of the GoTo. Alright. Kemudian selain dari break yang disebut dengan jump statement. Jump statement kita ada return, digunakan explicit untuk method yang disebut dengan return type method. Oke, sudah kita pernah lihat di tutorial keberapa itu, yang pertama dulu tentang classes, kita ada lihat method. Oke, di sini kita buatkan method. Contoh public static integer any ya, dan kita akan bilang return 10. Oke, kemudian di main method kita invoke, kita bilang system out print line any dan kita run. Ini return, ini gunanya return, ya. Ya simple, cuman nanti kita bahas ini lebih detail lagi mengenai return pada saat kita buat tutorial tentang method, ya. Itu nanti bisa, method adalah interface dan itu akan panjang sekali, ya, materinya, enggak di tutorial ini. Oke, intinya adalah ini return termasuk jump statement, ya, tapi eksplisit untuk method. Kemudian kita ada satu lagi yang terakhir, yaitu dia statement, jump statement namanya continue. Penggunaan continue ini jarang sekali, tapi ya memang Java provide. Oke, kita lihat ini. For integer I equal 0, I less than 10, I increment, kita bilang system out print line I, ya, kita run ini dulu. Oke, dia ngeprint dari 0 sampai 9, ya, dia ngeloop ini iteration. Oke, nah kita sekarang gunakan continue statement di sini. If I equal 5, continue. Lihat ini jarang sekali, dia hanya ngeloncatin satu aja. Oke, perhatikan, angka 5 nggak ada. Jadi pada saat dia sampai ke angka 5, dia lanjut ke angka yang berikutnya, 4, 6, 5-nya hilang. Oke, jadi continue digunakan untuk loncat, ya, memang ya dia adalah jump statement. Oke. Ya, demikian kita telah pelajari ada 3 jump statement, yaitu dia break, kemudian continue, dan satu lagi adalah return, which is return adalah explicit untuk return type method. Demikian, terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.